Pak Gubernur, Bu Wagub sejak 2 tahun yang lalu, sejak saya dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, sudah mencanangkan program Zero Unprocedural. Kita ingin mencegah jangan sampai ada warga kita yang menjadi korban lagi. Ada 2 pendekatan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pendekatan preventif. Preventif itu tadi sesuai dengan visi misi dari yayasan ini, melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan pemahaman warga kita tentang akses bekerja ke luar negeri. Kalau dulu masih tertutup, hanya yang memberikan pemahaman adalah para calo. Sekarang ini tidak boleh lagi terjadi. Di desa harus tahu bagaimana syarat menjadi pekerja migran di luar negeri. Nah, itu harus informasi harus dibuka. Langkah-langkah preventif ini harus maksimal kita lakukan, melibatkan desa, melibatkan yayasan seperti ini, dan kita semua. Karena orang yang berangkat secara non prosedural belum tentu karena niatnya jahat pelakunya, tapi karena informasinya tidak nyambung, karena dia tidak paham. Menjadi pekerja, tujuan orang persyaratan ke luar negeri, kenapa harus ada persyaratan? Tujuan utama adalah untuk memberikan perlindungan. Kalau ada masalah, mudah kita menangani. Tapi banyak warga kita karena keterbatasan informasi, didatangi dengan informasi yang menjanjikan saja, mereka langsung berangkat. Karena informasi. Oleh karena itu, tugas kita bersama, tugas pemerintah desa, tugas pemerintah kabupaten kota, tugas yayasan, tugas organisasi kemasyarakatan, dan tugas pemerintah provinsi untuk memberikan edukasi, pendampingan, mendidik masyarakat kita agar paham kalau ingin menjadi pekerja atau TKI sukses, dia harus kita siapkan secara prosedural, secara mental, dan secara skill harus kita siapkan. Kemarin dia menangani ada beberapa tamatan sekolah sarjana agama. Tiba-tiba di Timur Tengah bermasalah. Akhirnya keluarganya melaporkan dari Lombok Timur nih. 2 bulan yang lalu dia pulangkan. Dia sarjana agama, wanita lagi. Begitu pulang, yang jemput di bandara, yang tanya, kenapa adik sampai mau jadi pembantu rumah tangga di Timur Tengah, padahal kan sarjana pendidikan. Maaf Pak Kadis katanya, yang kemarin itu diputusi pacar. Nah ini ada yang minta ngajak dia ke Timur Tengah, yang berangkat. Nah inilah. Ini contoh kasus. Ada banyak kasus begini. Karena dia mumet, tidak mendapat pendampingan, dia punya masalah pribadi, akhirnya dia berangkat saja. Ini ada 5 kasus yang begini yang dia tangani kemarin. Ada yang dibawa ke Irak, itu dari Sumbawa itu. Didatangi oleh calo, dikasih uang 10 juta, berangkat dia ke Irak. Sampai di Irak, ternyata pekerjaannya berat. Akhirnya mencari cara bagaimana untuk pulang. Ini kasusnya mesti ditangani. Padahal majikannya itu tidak seperti yang dilaporkan. Akhirnya dia siram dirinya, seolah-olah disiksa oleh majikannya. Jadi masalah viral, sehingga tahun lalu dia pulangkan itu, dan sekarang sudah di Sumbawa. Ternyata dia tidak siap mental menghadapi situasi perubahan yang ada pekerjaannya di luar negeri. Oleh karena itu, proses penyiapan calon TKI kita secara preventif itu dia harus dilakukan mulai dari penyiapan mentalnya, informasinya harus jelas, jenis pekerjaannya, nanti situasi kerjanya, lingkungan kerjanya, perubahan budaya. Ini harus disiapkan dulu.
baru bisa kita berangkatkan. Ini harus kita lakukan bersama Bapak Ibu. Ini bukan tugas yang ringan, menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh agama, alim ulama harus bergerak bersama, harus punya persepsi yang sama, sehingga tujuan kita untuk berangkat ke luar negeri, warga kita adalah mencari rezeki, itu betul-betul bisa mendatangkan keberkahan, bukan justru musibah. Ini mungkin yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, program pendanaan pertama adalah preventif tadi, edukasi, sosialisasi, pendampingan, termasuk juga merangkul mereka, menyiapkan mereka, memberikan informasi yang jelas tentang kesempatan kerja luar negeri. Karena bekerja di luar negeri adalah hak, tidak bisa kita larang. Tapi wajib kita pemerintah, tokoh masyarakat menyiapkan mereka dan membukakan jalan pada warga kita agar bisa mewujudkan cita-citanya. Nah, kalau sudah maksimal kita lakukan pelatihan, pendampingan, edukasi, sosialisasi oleh yayasan, masih ada yang melakukan. Nah, disitulah baru kita lakukan penegakan hukum. Ini langkah kedua, penegakan hukum. Kalau melakukan penegakan hukum, tujuan kita adalah untuk penyadaran, bukan tujuan kita untuk memenjarakan warga. Nah, tahun lalu kami sudah menangani 7 kasus. 3 kasus diantaranya di Lombok Tengah ini yang sudah divonis. Kami tidak ingin lagi terjadi yang begitu. Oleh karena itu ke depan mari kita lakukan pencegahan. Kalau sudah maksimal pencegahannya, warga kita sudah paham, mudah-mudahan kasusnya akan menurun. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kasus tahun 2022 ini jauh menurun karena kita sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin ini kaitan dengan kondisi ketenagakerjaan kita. NTB tahun ini mendapatkan beberapa penghargaan di sektor ketenagakerjaan karena program Pak Gubernur kaitan dengan industrialisasi dan lain sebagainya, penyiapan tenaga kerja ternyata mampu membuka peluang usaha yang lebih besar di NTB ini, sehingga tingkat pengangguran terbuka kita besarnya tahun ini adalah 2,89%. Itu sebesar 60.000 lah kira-kira angka pengangguran terbuka kita. Itu merupakan angka terbaik di nasional. Nah, ini harus kita pertahankan. Event-event internasional yang dibuka di NTB itu menyiapkan beragam peluang, sehingga ini yang harus dimanfaatkan bersama. Tidak semata-mata kita harus ke Malaysia, ke luar negeri, karena memang tahun ini memang ada 67 negara yang sudah dibuka. Ke depan kita pemerintah daerah menargetkan sektor-sektor formal lah yang kita lirik. Jangan lagi banyak kita mengirim tenaga kerja sektor informal, karena ini seringkali jadi masalah. Di Timur Tengah sektor informal memang masih ditutup. Sektor informal itu adalah untuk pembantu rumah tangga, itu masih moratorium. Tetapi sektor-sektor yang lain seperti perawat, untuk tenaga perhotelan, tenaga di retail modern itu sudah dibuka. Hanya pembantu rumah tangga yang ditutup di situ. Oleh karena itu penempatan kita 17.525 tahun lalu itu memang masih sebagian besar di Malaysia, tapi selainnya adalah tersebar di 11 negara. Contohnya Taiwan, di Inggris kemarin sudah ditempatkan. Yang tahun ini banyak akan merekrut adalah tenaga untuk industri di Korea Selatan. Itu harus kita siapkan, tenaga industri dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita siapkan bersama. Untuk itu atas pelantikan hari ini kami menyampaikan selamat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama Pak Ketua dan seluruh jajaran. Kami sangat terbuka. Semua organisasi harus kita kompak bersama. Kalau ada masalah nggak perlu kita demo, kita selesaikan di ruangan lah, kita diskusi. Sering kemarin awal-awal menjadi kepala dinas, banyak orang mau demo, saya bilang ngapain demo di jalan, di ruang saya demo. Ya begitu, kita diskusi lah.
Mudah-mudahan dengan langkah ini nanti kita bersama terus diberikan kesehatan dan kita bisa berkontribusi untuk masyarakat kita secara lebih luas.